Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Oke. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Justice. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Wands. Kelima, di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Pentacles. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Baik, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang kamu tinggal sedikit lagi, ya, memetik hasil, memanen buah yang manis dari kesabaranmu, dari perjuanganmu, dari lelahnya, usaha dan pengorbanan yang kamu lakukan selama ini, sehingga pada saat ini kamu mulai sampai di fase di mana kamu akan segera menikmati hasil, segera memetik buah yang manis, ya, dari hasil kerja kerasmu. Makanya di sini tergambar kamu mampu bersabar untuk proses hasil yang jauh lebih baik. Dan kamu mampu tekun menjalani setiap apapun kegiatanmu dengan ikhlas, dengan tulus, bahkan dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya kamu sampai di mana kamu dipertemukan dengan hasil yang maksimal, dengan kemajuan dan peningkatan yang sangat signifikan terjadi dari setiap sektornya di dalam kehidupanmu. Nah, jadi inilah mungkin buah dari kesabaranmu. Memang selama ini kamu telah begitu banyak diuji, ya, telah begitu banyak ditempa dalam berbagai bentuk keadaan dan situasi. Ya, seperti mungkin dulunya bisnis, usahamu, pekerjaanmu, ataupun kegiatan-kegiatanmu itu sangat jauh dari kata sukses, sangat jauh dari kata berhasil. Oke, tetapi kamu tidak pernah menyerah, tetapi kamu terus jalani dengan sabar. Kamu lakoni, ya, setiap peran, ya, yang mungkin dititipkan, yang diperankan oleh dirimu. Kamu tidak pernah kenal lelah, terus berjuang, terus memberikan yang terbaik, meskipun pada saat itu hasilnya belum maksimal, ya. Kamu belum bisa banyak memberi kebahagiaan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan baik, ya. Tetapi tidak masalah bagimu. Nah, jadi siapa menyangka, ya, kesabaranmu, perjuanganmu, usaha yang besar darimu, ya, saat ini akhirnya mengantarkan kamu sampai di mana kamu tinggal memetik hasil, tinggal memanen buah-buah yang manis dan baik dari perjuanganmu selama ini. Makanya tergambar di kartu ini, ya.
Kamu begitu tenang, ya, dengan tenangnya bersandar pada sebuah tongkat. Dan di depanmu, di sampingmu, ya, ada pohon dengan buah yang begitu baik. Ya, bisa dikatakan ini adalah buah dari koin-koin yang begitu indah dan berkilau. Nah, inilah mungkin hasil dari jerih payahmu, dari perjuanganmu, dari usaha yang kamu lakukan selama ini. Nah, oke. Nah, jadi inilah mungkin salah satu harapan, ya, terbesar kamu, ya, impian terindah kamu yang selama ini kamu dambakan. Akhirnya baru-baru ini semuanya mulai tampak nyata, mulai menjadi kenyataan, dan semuanya mulai terlihat jelas ada di depan matamu saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Magician. Nah, Magician, ya, ini menggambarkan elemen yang banyak, elemen yang serba bisa. Ya, kamu memiliki setiap elemen yang dibutuhkan di dunia ini sehingga menjadikan kamu serba bisa, serba mampu, dan serba mau untuk melakukan apa saja. Ya, kamu bisa mewujudkan hal apa yang kamu inginkan. Oke, jadi kamu seperti memiliki setiap elemen yang diperlukan, api, air, dan tanah, sepertinya ada di dalam dirimu. Jadi potensi yang besar inilah yang akhirnya menjadikan kamu bisa menciptakan apa saja, bisa mewujudkan apa saja, dan bisa belajar dari hal apapun dan dari siapapun. Ibarat seorang pesulap, ya, kamu mampu menciptakan, merubah benda, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jadi memang tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jika kita mau, jika kita mampu dan ingin belajar, ya, dari setiap hal yang ingin kita lakukan. Nah, jadi memang selama ini kamu diuji, ya, dengan sulitnya ekonomi, ya, dengan pekerjaan yang nggak maju-maju begitu, ya, dengan bisnis dan usaha yang selalu stuck, ya, berjalan di tempat, ya. Tetapi kamu memang orangnya tidak pernah mau berhenti untuk belajar, tidak pernah mau berhenti untuk berkreasi, ya. Jadi seiring berjalannya waktu, kamu terus mencari cara, mencari solusi bagaimana caranya agar bisnis ini berkembang, bagaimana caranya agar usaha ini maju dan sukses. Dan benar saja, ya, akhir-akhir ini kamu dipertemukan pada banyak hasil-hasil yang baik, ya, dari perjalananmu, dari perjuanganmu, dari kesabaranmu di dalam berusaha selama ini. Dan ditambah ini adalah Magician, kamu akan segera mampu, ya, mewujudkan, melakukan apapun hal-hal yang terbaik yang ingin kamu wujudkan di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua, maaf. Di sini kita punya a Nine of Wands. Nah, jadi ini adalah sebuah kejutan, ya, kejutan ataupun surprise yang diberikan semesta untuk dirimu, ya, dimana di sini tergambar akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi seperti yang tergambar di kartu ini, ya. Mungkin sebelumnya kamu begitu kesulitan, ya, beradaptasi di lingkungan tersebut. Tetapi akhir-akhir ini, lingkungan ini benar-benar begitu bersahabat dengan dirimu, ya. Ada bunga yang bermekaran, ya, ada rumput yang kembali subur, ya, dan ada matahari terbenam dan tenggelam dengan begitu indahnya. Dan kamu menjadi seorang dewi, menjadi seorang wanita terindah, ya, yang ada di lokasi tersebut pada saat itu. Nah, jadi inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Di balik kerasnya kenyataan, di balik dahsyatnya cobaan dan rintangan yang kamu hadapi selama ini, tetapi pada akhirnya hal itulah yang membentuk kamu menjadi semakin kuat, semakin tegar, dan semakin maju, semakin berkembang begitu. Sehingga, ya,
Di depan perjalananmu banyak hal-hal yang di luar dugaanmu itu terjadi. Ya, seperti peluang, seperti kesempatan selalu terbuka lebar untuk dirimu. Seperti kemudahan, support dan dukungan banyak saja kamu dapati saat ini dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Karena apa? Karena mungkin mereka melihat, ya, memang kamu adalah seseorang yang sabar, tekun, serta berkomitmen yang baik. Nah, dengan mereka melihat sedikit demi sedikit ada perubahan di dalam kehidupanmu. Nah, kenapa tidak, apa salahnya begitu? Mereka pikir, apa salahnya sih? Aku memberi kesempatan, aku memberi peluang kepada si Aquarius ini, katanya, kepada kamu begitu. Sedangkan orang lain yang biasa-biasa saja bisa aku percaya. Nah, sedangkan ini jelas-jelas baik, berkualitas di depan mataku, masa sih aku nggak kasih kesempatan? Nah, jadi inilah yang terjadi mungkin saat ini di dalam kehidupanmu. Jadi banyak hal-hal yang di luar ekspektasimu, yang di luar dugaanmu, ya, itu terjadi ataupun muncul begitu saja ke dalam kehidupanmu. Jadi hal inilah nantinya yang akan memajukan dan meningkatkan beberapa sektor di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Justice. Nah, jadi selain kamu orangnya sabar, tekun dan gigih, ya, kamu juga orang yang begitu adil, ya. Adil terhadap dirimu sendiri dan adil terhadap siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, jadi kamu benar-benar bisa menjadi seseorang yang objektif, ya, logis, ya, tidak mudah terprovokasi. Jadi mana yang sesuatu harusnya diletakkan di tempat tertentu, nah disitulah kamu meletakkannya. Nah, jadi kamu tidak akan mudah digoyahkan, tidak akan mudah dirayu oleh hal apapun dan oleh situasi apapun. Nah, jadi keadilan inilah yang membuat kamu menjadi salah seorang yang sangat dipertimbangkan, yang sangat diperhatikan di lingkunganmu saat ini. Nah, jadi asal apa-apa, asal ada keputusan bersama begitu ya, keputusan untuk warga di tempat kamu berdomisili. Nah, mereka tentunya selalu ingin bertukar pikiran dengan dirimu, selalu ingin bertanya pendapat kamu. Ini mungkin dikarenakan karena ada rasa adil, jiwa keadilan yang tinggi di dalam dirimu yang sangat baik saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, jadi ini menggambarkan petualangan baru, ya, petualangan baru, kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru, ya. Jadi akan ada hal-hal baru yang jauh lebih baik yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, jadi mungkin beberapa dari kamu juga akan mendapati pacar baru. Nah, ini khusus yang jomblo sepertinya ya. Kamu akan kedatangan seseorang yang akhirnya baru-baru ini bisa menggugah hatimu, bisa membuat kamu percaya kepada dia untuk membuka kesempatan mengisi hatimu yang kosong. Nah, jadi mungkin beberapa dari kamu ada yang sempat dulunya mengalami hancurnya hubungan asmara, ya, kehilangan hubungan asmara dikarenakan mungkin pasanganmu, orang yang kamu sayangi, lebih memilih yang lain, lebih memilih yang lebih kaya daripada kamu. Nah, tetapi baru-baru ini ya, setelah kamu benar-benar bisa bersabar, bisa gigih, terus menjalani kehidupanmu dengan tulus dan ikhlas, dan akhirnya ada perubahan baik di dalam kehidupanmu, dan ada bonusnya. Kamu kedatangan seseorang yang benar-benar bisa menempatkan dirimu di tempat yang paling spesial di hatinya. Jadi kamu akan tergugah untuk memberi kesempatan kepada seseorang ini mengisi hatimu yang kosong. Makanya di sini tergambar ada pacar baru, berarti suka sama suka. Ya, siapakah dia? Bisa dari lingkungan mana saja, sesuaikan dengan kondisi teman-teman Aquarius masing-masing. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jadi akan ada perubahan situasi yang dinamis ya, tetapi semakin kesini situasinya akan semakin membaik.
Dan perubahan pada dirimu, kamu akan menjadi lebih bijaksana, lebih matang, lebih dewasa di dalam menjalani dan menghadapi apapun ya yang terjadi saat ini di dalam kehidupanmu. Nah, tampak seperti yang tergambar di sini ya. Kamu begitu gagah berani menggenggam pedang kesayanganmu ya, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu mengalahkanmu pada hari itu. Nah, jadi di tengah keindahan alam, alam yang kembali bersinar ya, hutannya tumbuh subur begitu ya. Hewan-hewan akan berterbangan ke sana kemari dengan begitu indahnya. Karena apa? Karena makanannya banyak tersedia di sana. Nah, di saat itulah kamu berada di tengah kepercayaan diri, di tengah optimisme yang sangat besar untuk bisa menghadapi, untuk bisa mengerjakan apapun ya yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Swords. Nah, jadi ini adalah kebijaksanaan. Oke, kebijaksanaan yang akan mengantarkan kamu pada fase di mana kamu akan siap menghadapi setiap masalah apapun di dalam kehidupanmu. Kamu akan siap dengan solusinya, dengan langkahnya, dengan caranya yang terbaik untuk ya memutuskan, memandang, menilai dan mengerjakan hal-hal penting yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, jadi kebijaksanaan menjadi salah satu kunci suksesmu kali ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan mampu menarik atau menghadirkan ya harapan terbesar kamu yang akhirnya kamu tarik ke dalam kehidupanmu menjadi sebuah kenyataan, menjadi realita, dan saat itu terjadi, maka kamu akan bisa kembali merasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan kesejahteraan di dalam kehidupanmu lagi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.